Serat Sakajati, Bab 4, Ramuan Abal-abal, Candaan Sakajati. Rumah nenek yang biasanya sepi, pagi itu berubah seperti pasar kecil. Halamannya penuh sesak oleh warga desa yang datang berduyun-duyun. Ada yang datang dengan wajah serius, seolah ingin mencari obat mujarab untuk segala penyakit. Ada pula yang datang hanya karena penasaran, sekadar ingin melihat apa benar kabar yang beredar, ramuan buatan Sakajati bisa membuat tubuh bugar kembali. Tak sedikit juga yang datang dengan wajah sinis, bibir mereka siap mengeluarkan komentar pedas kapan saja. Suasana gaduh bercampur hangat khas pedesaan. Anak-anak kecil berlari-larian di halaman sambil sesekali mencoba mengintip ke dapur. Ibu-ibu membawa kendi, botol bekas sirup, atau gelas kaleng untuk menampung ramuan. Bapak-bapak duduk di bangku panjang di teras, sebagian menyalakan rokok kretek, sembari melontarkan gurauan. Udara bercampur bau asap tembakau, bau tanah yang lembab sisa hujan semalam, dan aroma aneh dari rebusan ramuan yang mengepul dari dapur nenek. Di dalam rumah, nenek kewalahan. Tangannya sibuk mengaduk, menuang, dan menjawab pertanyaan warga yang datang silih berganti. Sesekali ia harus menghela napas panjang, menenangkan diri agar tidak tersulut emosi menghadapi pertanyaan yang sama berulang kali, benarkah ramuan ini bisa menyembuhkan sakit kepala? Atau, apakah aman diminum anak-anak? Sakajati, yang sedari pagi sudah berada di sisi nenek, ikut turun tangan. Bocah itu dengan cekatan mengambil daun-daunan yang sudah dipetik kemarin, menumbuknya diulekan, lalu mencampurkannya dengan rebusan yang mendidih. Wajahnya serius, meski sesekali ia melirik keluar melihat kerumunan yang semakin ramai. Ada rasa bangga sekaligus kikuk. Ramuan yang awalnya dibuat hanya untuk membantu Pramana, kini malah jadi perhatian satu desa. Pelan-pelan, Bu, nanti tumpah, seru seorang ibu yang berdiri di dekat tungku. Ia tampak gelisah, seolah khawatir kalau ramuan yang ia tunggu tidak cukup kebagian. Di sudut lain, dua orang pemuda berbisik sambil tertawa kecil. Ah, paling cuma main-main anak kecil. Mana ada jamu pakai daun aneh begitu, ujar yang satu. Yang lain menimpali, tapi orang bilang Pramana cepat sembuh, loh. Siapa tahu benar, keraguan dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Namun suasana tidak benar-benar tegang, justru ada semacam kegembiraan massal yang muncul karena peristiwa ini jadi tontonan unik. Tidak setiap hari rumah nenek yang sederhana itu dipenuhi orang. Nenek beberapa kali menoleh ke Sakajati. Cepat, Jati, tuangkan ke botol itu. Jangan terlalu banyak, biar cukup buat yang lain. Baik, Nek, jawab Sakajati sambil hati-hati menuang cairan berwarna coklat kehijauan ke botol kaca. Ia berusaha terlihat tenang, padahal dalam hatinya berdebar. Bagaimana kalau warga kecewa? Bagaimana kalau mereka marah karena ramuannya tidak berkhasiat? Namun rasa khawatir itu tersamar oleh senyumnya yang polos. Kerumunan makin padat. Orang-orang terus berdatangan, ada yang jalan kaki, ada pula yang datang dengan sepeda. Seakan-akan kabar tentang ramuan ini menjadi magnet yang tidak bisa ditolak. Suara riuh, tawa, cemoohan, dan pertanyaan bercampur menjadi satu, memenuhi rumah nenek hingga terasa sumpek. Di tengah hiruk-pikuk itu, Sakajati sadar, sesuatu yang ia anggap sederhana ternyata bisa mengguncang desa kecil ini. Kerumunan yang tadinya riuh penuh canda, perlahan berubah. Setelah beberapa warga mencicipi ramuan yang dituangkan dalam botol maupun cangkir, komentar mulai bermunculan. Tidak semuanya manis. Ah, rasanya aneh sekali. Mana ada jamu asli rasanya begini? Celetuk seorang bapak yang duduk di teras sambil meringis. Ia meneguk air putih untuk menghilangkan rasa pahit yang masih menempel di lidah. Seorang ibu di sampingnya menimpali, benar juga. Biasanya jamu itu dari kunyit, jahe, atau temulawak. Ini pakai daun-daun yang bahkan saya tidak kenal. Jangan-jangan ini cuma main-main bocah saja. Suara-suara serupa mulai terdengar dari berbagai penjuru. Ada yang berbisik pelan, ada yang terang-terangan mengucapkan dengan nada merendahkan. Suasana yang tadinya hangat kini sedikit tegang. Namun tidak semua ikut menertawakan. Seorang lelaki parubaya yang baru saja sembuh dari batuknya angkat bicara. Jangan asal bicara dulu. Waktu saya tadi mencobanya, tenggorokan saya terasa lebih ringan. Mungkin memang pahit, tapi bukankah jamu selalu pahit? Seorang pemuda lain mengangguk setuju. Betul, lagi pula, kemarin Pramana sakit parah.
Sekarang dia sudah bisa berjalan ke sawah. Itu bukti nyata, masa kalian mau bilang kebetulan? Kedua kubu itu mulai saling lempar argumen. Mereka yang percaya membela dengan suara lantang, sementara yang ragu menertawakan dengan nada mencemooh. Kalau benar-benar mujarab, kenapa neneknya tidak buka warung jamu saja dari dulu? Ujar seseorang dengan nada mengejek, membuat beberapa orang tertawa keras. Di sisi lain, ada yang berkata, jangan remehkan begitu. Bisa jadi anak ini memang punya bakat khusus. Siapa tahu, Tuhan memang menitipkan ilmu lewat tangannya. Saka Jati, yang sejak tadi membantu nenek menuang ramuan, mulai merasa tersudut. Ia bisa mendengar setiap komentar, baik yang pedas maupun yang membela. Wajahnya memerah, bukan hanya karena panasnya tungku, tapi juga karena rasa kikuk mendengar orang-orang membicarakan dirinya tanpa sungkan. Sesekali ia ingin menjawab, ingin membela diri, namun lidahnya keluh. Bagaimana kalau ucapannya justru semakin memancing tawa? Namun di balik rasa tidak nyaman itu, ada juga sisi lain dalam dirinya yang geli. Ia merasa aneh mendengar orang-orang dewasa berdebat serius soal ramuan yang sebenarnya hanya ia ramu dengan modal coba-coba. Mereka berbicara seolah sedang membahas warisan ilmu tabib besar, padahal ia sendiri masih sering bingung membedakan daun yang satu dengan yang lain. Nenek mencoba menenangkan suasana. Sudahlah, jangan banyak ribut. Kalau tidak percaya, tidak usah minum. Kalau percaya, silakan bawa. Sederhana saja, suaranya tegas, namun terdengar letih. Ia tahu, berdebat dengan warga hanya akan menguras tenaga. Tapi warga desa bukanlah orang-orang yang mudah diam. Perdebatan kecil tetap berlanjut, dengan cemoohan dan pembelaan silih berganti. Ramuan apa ini? Warnanya seperti air comberan. Teriak seorang pemuda iseng, membuat teman-temannya tergelak. Jangan sembarangan bicara begitu. Sahut seorang bapak tua, kamu tidak tahu usaha anak ini. Meskipun sederhana, ia berniat menolong. Jangan malah menghina. Suasana menjadi semacam tarik-menarik. Tawa bercampur dengan omelan, cemoohan bertubrukan dengan pembelaan. Kerumunan di rumah nenek kini lebih mirip arena adu argumen ketimbang tempat mencari obat. Saka Jati menghela napas dalam hati. Ia berdiri di dekat tungku, memandangi uap yang mengepul dari panci besar. Entah mengapa, uap itu seakan menertawakan dirinya, ikut bergabung dalam keributan yang tidak kunjung reda. Meski merasa tersudut, bibirnya justru tersungging kecil. Ada rasa geli melihat betapa orang-orang bisa begitu ribut hanya karena secangkir ramuan sederhana. Keributan di rumah nenek semakin memanas. Suara warga bercampur, ada yang membela, ada yang menertawakan. Nenek berulang kali mengangkat tangan, mencoba meredakan, tapi perdebatan seolah punya nyawanya sendiri. Pokoknya ini tidak masuk akal, teriak seorang pemuda sambil menunjuk botol berisi cairan coklat kehijauan. Jamu kok pakai daun yang tidak jelas? Jangan-jangan malah bikin sakit perut. Beberapa orang tergelak, sementara sebagian lainnya tampak tersinggung. Jangan seenaknya bicara begitu, sahut seorang bapak parubaya. Kalau tidak suka, tidak usah minum. Jangan merusak semangat anak kecil yang mau berusaha. Suasana makin panas. Warga terbelah antara yang percaya dan yang sinis. Nenek tampak kelelahan menghadapi hiruk-pikuk itu. Wajahnya merah padam, entah karena emosi atau karena berdiri terlalu lama di depan tungku panas. Di tengah kekacauan itu, Saka Jati yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya keras tapi bernada ringan, seperti hendak melempar gurauan. Ya sudah, kalau kalian tidak percaya, anggap saja ini ramuan abal-abal. Sekejap, suasana yang tegang pecah. Orang-orang yang tadinya bersitegang mendadak terdiam, lalu saling pandang, sebelum akhirnya meledak tertawa. Ramuan abal-abal, ulang seorang ibu sambil terpingkal-pingkal. Waduh, pas sekali namanya. Betul, cocok itu, timpal seorang pemuda. Ramuan abal-abal, hahaha. Tawa merambat cepat, menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Mereka yang tadinya bersitegang kini tertawa bersama, seolah kata-kata Saka Jati menjadi jembatan yang mendamaikan suasana. Saka Jati menggaruk kepala sambil tersenyum kecut. Awalnya ia hanya bercanda, mencoba menutup rasa kikuk dengan gurauan. Ia tidak pernah menyangka ucapannya akan disambut seheboh itu. Namun begitulah desa, sebuah candaan bisa menjadi bahan pembicaraan seharian, bahkan mungkin sebulan penuh.
Ramuan abal-abal. Wah, mulai sekarang kalau ada yang sakit, kita tinggal bilang, pergi saja ke rumah nenek, minta ramuan abal-abal. Kata seorang bapak sambil tergelak. Anak-anak kecil yang mendengar ikut-ikutan. Mereka berlari-larian di halaman sambil bersorak, ramuan abal-abal. Ramuan abal-abal. Nenek sempat menepuk dahinya. Baginya, nama itu terdengar merendahkan. Ia sudah bersusah payah menyiapkan, menumbuk, merebus, lalu dengan mudahnya orang-orang menyebutnya, abal-abal. Namun melihat kerumunan yang tertawa lepas, hatinya luluh juga. Setidaknya suasana tidak lagi panas. Di sisi lain, Saka Jati merasa geli sekaligus bangga. Kata-kata spontan yang keluar dari mulutnya kini menjadi identitas baru bagi ramuan itu. Ia tidak tahu harus merasa senang atau malu. Namun yang jelas, sejak sore itu, sebutan, ramuan abal-abal, mulai menempel di telinga warga. Nama yang lahir dari candaan sederhana, namun justru membuat ramuan itu berbeda dari jamu-jamu lain. Sejak sore itu, kata, ramuan abal-abal, seperti punya sayap. Dalam hitungan hari, seluruh desa sudah mengenalnya. Di warung kopi, para bapak menyebut nama itu sambil tertawa, menirukan gaya Saka Jati ketika mengucapkannya. Di sumur, para ibu bergosip sambil bercanda, anakmu masih batuk. Coba saja kasih ramuan abal-abal. Bahkan anak-anak pun menjadikannya lagu mainan, bersorak di jalan sambil bernyanyi dengan nada riang. Awalnya nenek merasa kesal. Setiap kali mendengar sebutan itu, hatinya seperti ditusuk. Ia merasa seolah jerih payahnya diremehkan, seakan-akan ramuan yang sudah ia bantu racik hanyalah lelucon. Namun lama-lama, ia pasrah. Nenek tahu, orang desa sulit diubah bila sudah menemukan sesuatu yang mereka sukai untuk digunjingkan. Lagi pula, meski namanya terdengar merendahkan, faktanya orang tetap datang untuk meminta ramuan itu. Biarlah, gumam nenek suatu sore, sambil menuang ramuan ke dalam botol kaca. Kalau memang takdirnya disebut abal-abal, asal bermanfaat, tak masalah. Saka Jati sendiri menanggapi dengan cara berbeda. Ia justru geli sekaligus bangga. Baginya, nama itu seperti stempel resmi yang membuat ramuannya punya identitas. Ramuan sederhana yang tadinya tak bernama kini punya julukan unik yang melekat di telinga semua orang. Ia bahkan sempat bercermin dan berbisik pada diri sendiri, "Hei, siapa sangka? Ramuanmu sudah terkenal, meski disebut abal-abal." Warga pun makin akrab dengan sebutan itu. Mereka yang tadinya mencemooh kini justru lebih ringan hati untuk mencoba, karena nama, abal-abal, membuat ramuan itu terasa tidak terlalu serius, tidak menakutkan. Seperti jamu main-main, tapi diam-diam memberi hasil. Ada yang merasa tubuhnya lebih segar, ada yang mengaku tidurnya lebih nyenyak. Meski tidak semua percaya, cerita-cerita kecil tentang manfaat ramuan itu mulai menumpuk. Di warung, seorang bapak pernah berkata sambil terkekeh, "Lucu juga ya, namanya abal-abal, tapi setelah minum saya malah bisa kerja lebih lama di sawah." Temannya menimpali, "Nah itu, mungkin justru karena namanya tidak sombong. Kalau disebut jamu sakti, orang malah ragu. Tapi karena abal-abal, kita jadi mau coba tanpa takut tertipu." Nama itu pun melekat semakin kuat, hingga sulit dipisahkan. Bahkan ketika ada warga yang ingin menyebutnya, ramuan penyegar, atau jamu Saka Jati, orang-orang lain cepat menukas, maksudmu ramuan abal-abal." Nenek akhirnya hanya bisa menggeleng setiap kali mendengar sebutan itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia bangga juga. Ramuan sederhana yang awalnya hanya untuk menolong satu orang, kini jadi legenda kecil di desa. Dan di teras rumah nenek, di antara botol-botol kaca berisi cairan coklat kehijauan, Saka Jati tersenyum puas. Ia tahu, perjalanan ramuannya baru saja dimulai. Nama, ramuan abal-abal, mungkin terdengar seperti lelucon, tapi dari sinilah kisahnya mulai dikenal.